Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah rekan-rekan sekalian, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai judul materi kami yaitu integral. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama ada Afini Alhamdani Esa dengan NIM 2105111827. Yang kedua yaitu ada Anissa Putri Zalia dengan NIM 2105111834. Yang terakhir ada saya sendiri yaitu Rahmi Irfandi dengan NIM 2105125274. Baiklah, tidak memperpanjang waktu, langsung saja dari pemateri yang pertama yaitu Anissa Putri Zalia. Kepada Anissa, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Rahmat Irfandi yang telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi, yaitu yang pertama, mari kita ketahui apa sih itu integral. Jadi integral itu disebut juga dengan antiturunan, yang mana saat menurunkan sebuah fungsi fx, maka integral mengembalikan bentuk fungsi fx tersebut ke kondisi sebelumnya. Nah, dalam matematika, mengembalikan turunan ke keadaan sebelumnya itu digambarkan sebagai berikut. Nah, jadi yang pertama itu ada integral tak tentu, yang mana rumusnya adalah integral fx dx sama dengan fx. Dan yang kedua ada integral tentu, yang mana rumusnya adalah integral a ke b fx dx sama dengan integral fb kurang fa. Nah, yang pertama itu ada integral tentu. Nah, integral tentu ini rumusnya adalah integral a ke b fx dx sama dengan fb kurang fa. Nah, sifat integral tentu ini ada banyak ya teman-teman. Jadi yang pertama itu ada integral a ke a fx dx sama dengan 0. Yang kedua ada integral a ke b fx dx sama dengan min integral b ke a fx dx. Yang ketiga ada integral a ke b k fx dx sama dengan k integral a ke b fx dx. Nah, selanjutnya sifatnya itu ada integral a ke b dalam kurung fx ditambah gx dx sama dengan integral a ke b fx dx ditambah integral a ke b gx dx. Nah, sifat selanjutnya yaitu ada integral a ke b fx kurang gx dx sama dengan integral a ke b fx dx dikurang integral a ke b gx dx. Nah, sifat yang terakhir ada integral a ke c fx dx sama dengan integral a ke b fx dx ditambah integral b ke c fx dx dengan nilainya yaitu a kurang dari b dan kurang dari c. Nah, selanjutnya itu ada integral tak tentu. Nah, integral tak tentu ini rumusnya itu ada integral fx dx sama dengan fx. Sifat-sifatnya yaitu yang pertama ada integral a x pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 ditambah c. Nah, sifat yang kedua ada integral k fx dx sama dengan k integral fx dx. Lalu, sifat yang ketiga ada integral di dalam kurung fx ditambah gx dx sama dengan integral fx ditambah integral gx dx. Nah, yang terakhir ada integral fx kurang gx dalam kurung dx sama dengan integral fx kurang integral gx dx. Nah, yang selanjutnya ini ada integral pecahan. Pada umumnya, integral pecahan berbentuk polinomial dan pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Untuk menyelesaikan soal tersebut, maka kita harus mengubah pecahan menjadi bentuk yang lebih sederhana. Nah, secara umum bentuk integral pecahan itu adalah integral fx gx dx sama dengan integral a per gx dx ditambah integral b per gx dx. Nah, yang selanjutnya ada integral eksponensial. Integral eksponensial ini memiliki keterkaitan yang erat dengan bilangan Euler, yaitu biasanya dilambangkan oleh E dan angkanya itu 2,718281828. Nah, bilangan ini akan menjadi bentuk atau rumus integral yang eksponensial. Rumus umum integral eksponensial ini yaitu ini dia, integral E pangkat X dx sama dengan E pangkat X tambah C. Nah, ada beberapa sifat integral eksponensial. Yang pertama itu sifatnya adalah integral E pangkat Kx dx sama dengan 1 per K E pangkat X tambah C.
Yang kedua itu ada sifatnya integral A pangkat X dx sama dengan A pangkat X per ln A ditambah C. Nah, sifat yang terakhir itu ada integral A1 per X dx sama dengan ln X ditambah C. Baik, sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas penjelasannya dari Anissa. Baiklah, untuk rekan-rekan semua mengetahui lebih lanjut, kita masuki materi yang kedua, yaitu ada Afini Alhamdani Esa. Kepada Afini, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, materi selanjutnya yaitu integral substitusi. Integral ini digunakan untuk menyelesaikan soal-soal integral yang tidak dapat diselesaikan dengan rumus umum seperti biasa. Langkah-langkah mengerjakan soal integral substitusi yaitu membuat permisalan pertama, lalu menurunkan pemisalan pertama tadi. Yang kedua, memasukkan pemisalan pertama ke dalam bentuk fungsi. Selanjutnya, melakukan operasi integral pada pemisalan. Dan yang terakhir, mengubah permisalan menjadi bentuk fungsi lain. Lalu ada integral parsial. Integral parsial mengubah fungsi integral menjadi dua bentuk. Rumus integral parsial dapat dilihat di bawah ini. Integral parsial dapat menyederhanakan bentuk integral rumit. Rumusnya yaitu integral U dikali dv sama dengan UV dikurang integral V dikali DU. Untuk contoh soal integral yang pertama yaitu jika integral fx dx sama dengan akar pangkat 3 gx ditambah c dan g1 sama dengan g aksen 1 sama dengan 8, maka f1 sama dengan yang pertama, akar pangkat 3 gx sama dengan gx pangkat 1/3 sama dengan 1/3 dikali gx pangkat min 2/3 dikali g aksen sama dengan 1/3 dikali gx pangkat 2/3 dikali g aksen. Selanjutnya, fx sama dengan g aksen per 3gx pangkat 2/3. Kita substitusikan f1 sama dengan g aksen 1 per 3g1 pangkat 2/3 sama dengan 8 per 3 kali 8 pangkat 2/3 sama dengan 8 per 3 dikali 2 pangkat 3 pangkat 2/3 sama dengan 8 per 3 dikali 2 kuadrat. Hasil akhirnya yaitu 2/3. Untuk contoh soal yang kedua yaitu, jika integral 0 ke 7 fx dx sama dengan min 6, dan integral 7 ke 10 fx dx sama dengan 10, maka integral 0 ke 10 fx dx sama dengan integral 0 ke 10 fx dx sama dengan integral 0 ke 7 fx dx ditambah integral 7 ke 10 fx dx. Selanjutnya kita substitusikan nilai yang disebutkan tadi, yaitu min 6 ditambah 10 hasilnya 4. Soal selanjutnya yaitu integral 2x ditambah 2 dikali x kuadrat ditambah 2x tambah 3 dx sama dengan, misalkan du sama dengan 2x ditambah 2 dikali dx, u sama dengan x kuadrat ditambah 2x tambah 3, dx sama dengan du per 2x tambah 2. Langkah selanjutnya, integral 2x tambah 2 dikali x kuadrat ditambah 2x tambah 3 dx sama dengan integral 2x tambah 2 dikali u dikali du per 2x tambah 2 sama dengan integral u pangkat 1 tambah 1 dikali x kuadrat ditambah 2x tambah 3 kuadrat sama dengan setengah kali x kuadrat ditambah 2x tambah 3 tambah c. Contoh soal yang terakhir. Hasil dari integral sin x ditambah cos x kuadrat dx sama dengan, di sini kita operasikan kuadratnya. Hasilnya integral sin kuadrat x ditambah 2 sin x cos x ditambah cos x kuadrat dx. Dengan sifat trigonometri didapatkan integral 1 ditambah sin 2x dx.
Hasil akhirnya X dikurang setengah cos 2X tambah C. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Afini. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai penerapan integral dalam kehidupan. Yang pertama, penerapannya dalam bidang matematis, kita dapat menentukan luas bidang. Kalau dalam bidang fisika, untuk analisa rangkaian listrik arus AC. Kalau di bidang kedokteran, ada terapi radiasi yang disebut dengan dosimetri. Terapi ini menggunakan radiasi penggiatan energi tinggi, contohnya sinar X. Disinilah integral memiliki dampak besar pada proses di mana pemotretan laser membutuhkan koordinat yang tepat. Kalau dalam bidang ekonomi yaitu fungsi tabung dan fungsi investasi. Kalau dalam bidang teknologi yaitu membantu menentukan jumlah kebocoran minyak dari tangki selama waktu tertentu. Ini biasanya diterapkan pada perusahaan-perusahaan. Baiklah, kesimpulannya yaitu integral disebut dengan anti turunan saat menurunkan sebuah fungsi fx, maka integral mengembalikan bentuk fungsi fx tersebut ke kondisi sebelumnya. Integral ada dua jenis, yaitu integral tentu dan integral tak tentu, yang dikembangkan dengan menggabungkan konsep materi lain seperti pecahan, eksponensial, substitusi, dan parsial. Sarannya yaitu semoga penulisan dan pembaca dapat mengetahui dan memahami materi integral ini serta penerapan di dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, dari akhir presentasi tadi maka berakhirlah penjelasan kami mengenai integral. Semoga rekan-rekan semua paham dan bisa mengetahui memecah rumus dan mengetahui penerapan integral dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili dari kelompok 5. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.